Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pemanfaatan energi terbarukan pada kendaraan otomotif. Jadi, mari kita lupakan sejenak kenangan lama dan fokus pada materi ini. Karena materi ini dijamin gak bikin patah hati. Baiklah, pada slide ini kita melihat pengantar mengenai pemanfaatan energi terbarukan untuk kendaraan otomotif. Yang pertama, sektor transportasi masih menjadi penyumbang emisi terbesar sehingga polusi dari kendaraan mempercepat perubahan iklim. Yang kedua, karena itu diperlukan langkah strategis untuk melakukan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Yang ketiga, salah satu solusi yang paling relevan adalah pemanfaatan energi terbarukan pada kendaraan, seperti listrik atau bioenergi yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Terakhir, upaya ini sejalan dengan target global dalam SDGs, khususnya tujuan nomor 7 tentang energi bersih dan nomor 13 tentang aksi iklim. Selanjutnya, pada slide ini dapat kita lihat berbagai potensi energi terbarukan yang dapat diterapkan pada kendaraan otomotif. Yang pertama, yaitu kendaraan listrik memanfaatkan energi hijau untuk mengurangi penggunaan dan bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, yaitu biofuel seperti biodiesel dan bioetanol dapat digunakan pada mesin konvensional sebagai alternatif yang ramah lingkungan karena berasal dari sumber hayati. Yang ketiga, yaitu ada teknologi hidrogen atau fuel cell yang saat ini berkembang pesat dan mampu menghasilkan emisi yang sangat rendah, sehingga menjadi salah satu opsi terbaik untuk transisi energi bersih. Secara keseluruhan, energi terbarukan menawarkan peluang besar bagi industri otomotif untuk beralih ke teknologi yang lebih bersih dan mengurangi dampak lingkungan. Menurut saya, pada slide ini, perkembangan teknologi otomotif menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, seperti teknologi baterai, lithium ion dan solid state. Terbukti mampu meningkatkan kapasitas penyimpanan serta memperpanjang umur pemakaian kendaraan. Selain itu, motor listrik menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan mesin pembakaran internal, sehingga lebih ramah akan lingkungan. Sistem regeneratif braking juga menjadi inovasi penting karena mampu memulihkan energi saat kendaraan kita sedang berjalan. Tidak hanya itu, penggunaan panel surya pada kendaraan memberi sumber energi tambahan yang mendukung efisiensi. Sementara itu, teknologi fuel cell hidrogen terus berkembang dalam hal efisiensi, konversi energi, dan keamanan penyimpanan. Sederhananya, inovasi-inovasi ini menjadi fondasi penting bagi masa depan otomotif yang lebih ramah akan lingkungan. Pada slide ini, saya ingin mencoba menjelaskan beberapa contoh tantangan utama dalam penerapan energi terbarukan pada kendaraan. Yang pertama, tempat pengisian daya untuk kendaraan listrik ini masih terbatas, sehingga kurang optimal jika menempuh jarak yang cukup jauh. Yang kedua, biaya kendaraan listrik dan baterai yang masih tergolong mahal bagi sebagian besar masyarakat, sehingga masyarakat kurang meminati kendaraan ini. Selanjutnya, pengembangan biofuel menghadapi kendala ketersediaan bahan baku pertanian yang besar serta harganya yang tidak menentu ini. Dan teknologi hidrogen juga belum sepenuhnya siap karena kurangnya fasilitas penyimpanan dan distribusi yang memadai. Terakhir, industri otomotif juga harus masih menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang ini. Semua tantangan ini perlu diatasi agar energi terbarukan dapat diterapkan secara efektif dalam sektor kendaraan. Pada slide ini, kita melihat berbagai manfaat energi terbarukan bagi lingkungan dan ekonomi. Yang pertama, energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi karbon sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Yang kedua,
Penggunaan energi bersih membuat kendaraan lebih efisien dan dapat menurunkan biaya bahan bakar dalam jangka panjang. Selain itu, perkembangan energi terbarukan juga membuka lapangan kerja yang baru, terutama di bidang yang riset, produksi, dan layanan teknis. Kemudian, transisi menuju energi terbarukan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Secara keseluruhan, energi terbarukan memberikan lingkungan yang lebih bersih, biaya operasional yang lebih rendah, dan peluang kerja yang semakin meningkat. Dari materi yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa energi terbarukan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung perkembangan ekonomi. Meskipun masih ada beberapa tantangan seperti infrastruktur, biaya teknologi, dan kesiapan industri, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar. Energi terbarukan pada kendaraan dapat menjadi langkah penting untuk masa depan transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya energi terbarukan dalam dunia otomotif. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Maaf jika presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.